Halo anak-anak, selamat pagi, salam SFD. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siapkan alat tulis yang kalian perlukan. Berdasarkan konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak, nanti kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temukan kasus yang melibatkan pembatasan suatu masalah, seperti batasan usia seorang pelamar pekerjaan. Yang kedua, batasan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Dan yang ketiga, yang sering kalian alami, yaitu batasan seorang pelajar untuk mengikuti ujian. Nanti kita akan mengaplikasikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menentukan dan menyelesaikan masalahnya. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan jenis pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Nilai mutlak menghitung jarak suatu angka dari 0. Misal X mengukur jarak X dari 0. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama, mutlak AX tambah B lebih besar dari C. Yang kedua, mutlak AX tambah B lebih kecil dari C. Yang ketiga, mutlak AX tambah B lebih besar sama dengan C. Dan yang keempat, mutlak AX tambah B lebih kecil sama dengan C. Nah, berikut adalah bagaimana langkah-langkah prosedur penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, ada dua ya. Yang pertama, mutlak AX tambah B lebih kecil sama dengan C. Nah, kalau di sini yang dikatakan lebih kecil, berarti penyelesaiannya itu adalah berada di antara minus C dan C. Dan yang kedua, jika bentuk pertidaksamaannya AX tambah B lebih besar sama dengan C, maka penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama, AX tambah B lebih kecil sama dengan C minus C, atau AX tambah B lebih besar sama dengan C. Ini yang perlu diingat. Berarti kalau tandanya lebih kecil sama dengan atau kurang dari, berarti dia berada di antara penyelesaiannya. Dan kalau dia lebih besar, berarti penyelesaiannya itu ada dua atau ya. Nah, ini dia contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Yang pertama, mutlak 2X kurang 7 lebih kecil dari 3. Yang kedua, mutlak 3X kurang 2 lebih besar dari 4. Yang C, mutlak 3X kurang 2 lebih besar sama dengan min 4. Dan yang D, mutlak 2X kurang 7 lebih kecil sama dengan minus 3. Nah, kita selesaikan dulu yang bagian A-nya. Oke, yang bagian A-nya, ingat kembali, di sini tandanya lebih kecil. Berarti kita pakai penyelesaiannya yang bagaimana tadi? Oke, yang berada di antara, ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini tadi ya, berarti penyelesaiannya itu yang berada di antara. Ya kan? Nah, berarti C-nya di sini ada 3. Maka kita selesaikan minus 3. Bentuk linearnya apa? 2X kurang 7 lebih kecil dari 3. Oke, kita selesaikan. Berarti ini min 3 ditambah 7. Semua ruas kita tambah 7.
2x kurang 7 tambah 7 lebih kecil dari 3 ditambah 7. Maka min 3 tambah 7 4 lebih kecil dari ini, min 7 tambah 7 0 ya, tinggal 2x lebih kecil dari 3 tambah 7 10. Nah, karena kita mau mencari nilai x, maka kita bagi 2. Oke, berarti 4 bagi 2 2 bagi 2 1, berarti tinggal x lebih kecil dari 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu x, di mana x berada di antara 2 dan 5. Oke. Yang B. Yang B. Lihat kembali. Di sini tandanya ada lebih besar. Maka kalau lebih besar tadi bagaimana? Oke, berarti dia pakai A atau ya. Mutlak AX tambah B lebih besar dari C. Tadi dia pakai atau ya. Yang pertama apa? AX tambah B lebih kecil minus C, atau AX tambah B lebih besar dari C. Nah, berarti ini kita selesaikan. Yang pertama yaitu 3x kurang 2 lebih kecil dari minus 4. Maka 3x lebih kecil dari minus 4 tambah 2. Min 4 tambah 2, min 2. Berarti 3x lebih kecil dari min 2. Maka x lebih kecil dari min 2 dibagi 3. Berarti min 2 per 3. Nah, satu lagi apa? Satu lagi yang lebih besarnya. 3x dikurang 2 lebih besar dari 4. Maka 3x lebih besar dari, langsung pindah, 4 tambah 2 6. Berarti x lebih besar dari 6 bagi 3 2. Berarti himpunan penyelesaiannya itu x lebih kecil dari min 2 per 3 atau x lebih besar dari 2. Oke, baik, kita lanjut 2 soal tadi. Mutlak 3x kurang 2 lebih besar sama dengan min 4. Nah, kita tahu bahwa nilai mutlak setiap bilangan positif atau 0. Jadi kita tuliskan ya nilai mutlaknya. Mutlak 3x kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa ya, ini artinya berarti dipenuhi untuk setiap x anggota bilangan real. Ya, karena apa? Lebih besar sama dengan 0. Maka kalau begitu himpunan penyelesaiannya yaitu x, di mana x anggota bilangan real. Ya. Karena apa? Karena nilai mutlaknya setiap bilangan positif atau 0 ya. Nah, yang D. Yang D, mutlak x kurang 7 lebih kecil sama dengan min 2. Berdasarkan uraian tadi, yang C,
maka tidak ada penyelesaian ya, tidak ada penyelesaian menurut pertidaksamaan tersebut. Karena apa? Karena tidak ada nilai dari yang dimutlakkan hasilnya lebih kecil dari negatif atau minus. Berarti ini dia tidak mempunyai penyelesaian. Dia tidak ada punya penyelesaian karena tidak ada nilai mutlak yang hasilnya menjadi lebih kecil dari negatif. Oke, soal berikutnya yaitu mutlak min 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 5 kurang x. Nah, boleh kita selesaikan. Ingat kembali konsep nilai mutlak, berarti kita tuliskan mutlak 2x kurang 1 yaitu sama dengan, kemarin ada 2 ya, 2x dikurang 1 kemudian minus buka kurung 2x dikurang 1. Oke, kita selesaikan. Berarti ini menjadi min 2x ditambah 1. Nah, berdasarkan alternatif penyelesaian pertidaksamaan, perhatikan pertidaksamaannya di sini yaitu lebih besar sama dengan. Berarti kalau lebih besar sama dengan, tadi penyelesaiannya bagaimana? Iya, dia pakai atau, berarti ada 2 ya. Oke, yang pertama berarti kita tuliskan 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 5 dikurang x. Oke, atau satu lagi berarti apa? Nah, yang ini min 2x ditambah 1 lebih besar sama dengan 5 dikurang x. Nah, yang ini kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti karena x yang mau dicari, maka kita selesaikan 2x. X-nya pindah menjadi 2x tambah x lebih besar sama dengan 5 ditambah 1. Pindah ruas. 2x tambah x 3x lebih besar sama dengan 5 ditambah 1 6. Maka x lebih besar sama dengan 6 dibagi 3 ya, 6/3. Berarti x lebih besar sama dengan 2. Oke, yang kedua berarti min 2x ini pindah ruas menjadi tambah x lebih besar sama dengan 5 dikurang 1. Oke, min 2x tambah x min x lebih besar sama dengan 5 dikurang 1 4. Berarti x. Nah, ini kan tanda, ini kan semua kita bagi ya, kita bagi dengan negatif ya. Kalau dibagi dengan negatif berarti dia tandanya berubah menjadi lebih kecil sama dengan minus 4. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu x di mana x lebih besar sama dengan 2 atau x lebih kecil sama dengan minus 4. Nah, berikut sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Seorang bayi prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan berat badan sebesar 2100 sampai 2500 gram.
jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, pada kasus tersebut di atas, kita sudah mendapatkan data ya, data dan suhu inkubator, Nah, sehingga dapat kita misalkan ya penyelesaiannya. Oke, kita misalkan T adalah segala kemungkinan perubahan suhu ya. Nah, T segala kemungkinan perubahan suhu di inkubator. Nah, perubahan yang diharapkan itu penyimpangannya sebesar 0,2 derajat. Nah, nilai mutlak suhu tersebut dapat kita modelkan. Berarti nilai mutlaknya dapat kita modelkan mutlak. T tadi perubahan suhu. Nah, suhunya stabil di 34 derajat Celcius. Berarti T dikurang 34 ya. Nah, katanya menyimpang sebesar 0,2, berarti lebih kecil sama dengan 0,2. Nah, berdasarkan tadi alternatif penyelesaian, nah seperti ini, lebih kecil, maka kita tuliskannya apa? Sehingga kan minus 0,2 lebih kecil sini ya, berarti ini menjadi T dikurang 34 lebih kecil sama dengan 0,2. Oke, berarti ini menjadi minus 0,2 ditambah 34. Ini menjadi T. Kemudian 0,2 ditambah 34. Minus 0,2 ditambah 34 ya 33,8. Kemudian min 0,2 tambah 34 berarti 34,2. Nah, dengan demikian perubahan suhu inkubator berarti bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Sekian materi kita untuk hari ini. Yang perlu kalian ketahui bahwa pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan alternatif penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, ketika mutlak AX tambah B lebih besar sama dengan C, alternatif penyelesaiannya berarti ada dua, yaitu mutlak AX tambah B lebih besar sama dengan C atau mutlak AX tambah B lebih kecil sama dengan C. Dan yang kedua, mutlak AX tambah B lebih kecil sama dengan C. Maka alternatif penyelesaiannya yaitu mutlak AX tambah B berada di antara minus C dan C. Matematika ada di Indonesia. Panjang kali lebar sama dengan luas. Mari kita cegah corona agar semakin tidak meluas.